semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Laila Mutiara Burhan dan Ricky Valia Zamzamni. Kami dari AK22C1 Universitas Pelita Bangsa ingin mempresentasikan anggaran sektor publik dan anggaran APBN dan APBD. Di sini kami akan menjelaskan pengertian anggaran sektor publik. Yang kedua ada karakteristik anggaran, yang ketiga ada prinsip-prinsip anggaran sektor publik, yang keempat ada fungsi anggaran sektor publik, yang kelima ada pendekatan penyusunan anggaran sektor publik, yang keenam ada pentingnya anggaran sektor publik. Selanjutnya kita akan membahas pengertian APBN dan APBD. Yang kedua ada prinsip penyusunan APBD, yang ketiga ada fungsi APBD, yang keempat ada analisis standar belanja atau ASB, yang kelima ada pentingnya struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang keenam ada tahapan pelaksanaan APBN, yang ketujuh ada tahapan pelaksanaan APBD, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan 1. Berapa biaya atas rencana yang dibuat. 2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Menurut National Committee on Governmental Accounting, saat ini Governmental Accounting Standard Board definisi anggaran atau budget sebagai berikut, yaitu rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Karakteristik anggaran. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan selain satuan keuangan. Kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun. 3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Dan kelima, sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Prinsip anggaran sektor publik yaitu otorisasi oleh legislatif, komprehensif keutuhan, anggaran, non-discretionary appropriation, periodik, akurat jelas, dan diketahui publik. Fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama sebagai alat perencanaan atau planning tool. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk pertama, merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Kedua, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. Ketiga, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Dan yang terakhir, menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Sebagai alat pengendali atau control tool. Sebagai alat pengendali, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu pertama, membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan. Kedua, menghitung selisih anggaran, favorable dan unfavorable variance. Ketiga, menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tak dapat dikendalikan atas suatu variance. Dan yang terakhir, merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya sebagai alat politik. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajemen publik.
Selanjutnya yaitu sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder dari eksekutif kepada pemberi wewenang yaitu legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik mampu mendeteksi inkonsistensi suatu unit kerja dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Selanjutnya sebagai alat motivasi. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achievable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi hingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah hingga terlalu mudah dicapai. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah. Kelompok lain yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pendekatan penyusunan anggaran sektor publik. Pertama, pendekatan terpadu. Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi pelaksanaan elemen reformasi penganggaran lainnya yaitu BPK dan KPJM. Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kantor atau lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA, kantor atau lembaga dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Selanjutnya pendekatan PBK. PBK merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penyusunan anggaran tersebut mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kerja. Yang terakhir, pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Secara umum, penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah yang meliputi pertama, menyusun proyeksi atau rencana kerangka ekonomi makro untuk jangka menengah. Kedua, menyusun proyeksi atau rencana atau target-target fiskal seperti tax ratio, defisit, dan rasio utang pemerintah jangka menengah. Ketiga, rencana kerangka anggaran, penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan jangka menengah, medium term budget, framework yang menghasilkan bagi total belanja pemerintah. Yang keempat, pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masing-masing kantor atau lembaga. Indikasi pagu kantor atau lembaga dalam jangka menengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanja dalam jangka menengah. Dan yang terakhir, penjabaran pengeluaran jangka menengah masing-masing kantor atau lembaga ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan. Proses penyusunan anggaran sektor publik. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan, yaitu pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Dan yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Faktor dominan dalam proses penganggaran. 1. Tujuan dan target yang hendak dicapai. 2. Ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah. Ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. Dan yang terakhir, faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya. Siklus anggaran terdiri dari pertama, tahapan persiapan, kedua, tahapan ratifikasi, ketiga, tahapan implementasi, keempat, tahapan laporan, dan yang terakhir, tahapan evaluasi.
Pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan. Yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, pilihan, dan trade-offs. Ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini, anggaran publik merupakan instrumen pelaksana akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Anggaran pemerintahan APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang menggambarkan estimasi pendapatan dan belanja negara untuk periode 1 tahun. APBN bertujuan untuk mendanai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pertahanan, pendidikan, dan kesehatan, serta menjaga stabilitas ekonomi. Sedangkan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan yang disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. APBD berfungsi sebagai alat untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut. APBD merupakan instrumen utama dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah daerah dalam hal fiskal dan administrasi. Prinsip penyusunan APBD. Yang pertama ada 1 prinsip kesinambungan, yang kedua prinsip transparansi, yang ketiga prinsip akuntabilitas, yang keempat ada prinsip efisiensi dan efektivitas, yang kelima prinsip keadilan, yang keenam prinsip disiplin anggaran, yang ketujuh prinsip partisipatif, yang kedelapan prinsip berbasis kinerja, yang kesembilan prinsip fleksibilitas, yang 10 dan terakhir prinsip sesuai dengan peraturan undang-undang. Yang selanjutnya ada fungsi APBD, yaitu memiliki beberapa fungsi penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Yang pertama ada fungsi otoritas. APBD berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua ada fungsi perencanaan. APBD merupakan pedoman perencanaan bagi pemerintah daerah. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. APBD menjadi instrumen pengawasan bagi DPRD dan masyarakat. Fungsi alokasi untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai sektor. Fungsi yang kelima ada fungsi distribusi untuk mendistribusikan pendapatan dan manfaat pembangunan secara adil. Yang keenam ada fungsi stabilisasi untuk berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Analisis standar belanja adalah alat yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran untuk membantu pemerintah baik pusat maupun daerah menentukan standar atau tolak ukur belanja yang efisien dan tepat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan. ASB digunakan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah memiliki dasar objektif dan proporsional sesuai dengan kebutuhan secara fiskal. Tantangan dalam implementasi ASB adalah data yang akurat, nomor 2 yang kondisi lokal, dan nomor 3 adalah pemantauan dan evaluasi. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD merupakan kerangka keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama 1 tahun anggaran. Struktur APBD mengacu pada sistem pengelolaan keuangan yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diatur melalui kode rekening. Setiap bagian dalam APBD memiliki kode rekening yang berfungsi untuk memudahkan identifikasi jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Struktur APBD dalam format kode rekening. APBD mengikuti struktur yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kode rekening APBD terdiri dari beberapa digit angka yang menunjukkan klasifikasi jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek.
pendapatan atau belanja daerah. Misalnya, format kode rekening untuk belanja adalah 5.1.2.01.0001, yaitu angka pertama 5 menunjukkan jenis transaksi yaitu belanja. Angka kedua yaitu 1 menunjukkan kelompok belanja, misalnya operasi. Angka ketiga yaitu 2 menunjukkan jenis belanja, misalnya barang dan jasa. Angka keempat dan seterusnya menunjukkan rincian lebih spesifik dari objek belanja. Di sini kita akan menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan APBN. Yang pertama ada pengesahan, yang kedua ada penetapan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Yang ketiga selanjutnya pengelolaan kas dan pencairan dana. Selanjut pencairan dana ada pelaksanaan program dan kegiatan. Yang kelima ada pengawasan dan pelaporan, dan yang terakhir evaluasi dan pertanggungjawaban. Terus dan selanjutnya ada langkah-langkah tahapan pelaksanaan APBD. Yang pertama pengesahan APBD, yang kedua penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, yang ketiga ada pelaksanaan program dan kegiatan, yang keempat ada pencairan dana dan pengelolaan kas, yang kelima ada pengawasan dan pengendalian, yang keenam ada evaluasi dan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada kesimpulannya, penganggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sektor publik. Anggaran publik penting sebab anggaran membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran merupakan instrumen kegiatan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan perbajakan. Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk APBN dan APBD merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara atau daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pada akhirnya ditunjukkan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih juga presentasi dari kelompok kami yang bertema anggaran sektor publik dan anggaran APBN dan APBD. Selebihnya mohon maaf, sekurang-kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.